Ini laptopnya ada 11. Berarti ada 10 mahasiswa. Tapi ada yang 2 orang. 2 orang berapa orang nih? 1, 2. 2 laptop saja. Iya, bukan 1 laptop 2 orang. Itu 2 laptop apa enggak tuh? Kalau yang kepalanya 2. Anda nyengir-nyengir aja jawab kayak sebel banget saya ini. Putri deketan biar kelihatan kalau 1 laptop berdua. Nggak nyampe. Enggak, saya kan bertanya, ini yang berdua ini 1 laptop apa enggak? Kamu nyengir-nyengir aja gitu. Jawab dong. Iya, sudah 1 laptop Ya, berdua. ada 1 laptop. Ini yang ada ini 21 dikurangin 3, berarti ada 18. Nyatanya cuma berapa ini? 10. Gimana sih? Tadi di absen ada 18. Ya ditambah 2 orang, 1, 2, 3, berarti ada 14. Ini mau diterusin belajar apa enggak ini? Tolong dong, ada interaksi. Terusin aja saja. Yang berdua jangan ngobrol. Astagfirullahaladzim. Terusin aja saja. Pesan. Udah dibuka enggak buku semua yang ada ini? Saya naik darah jadi kayak gini deh. Belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi siapa yang dipanggil? Suruh menyelesaikan yang nomor mana bukunya? Siapa tadi yang saya suruh terakhir? Sarah Ustazah. Katanya Sarah belum ada. Udah ada? Silakan. Nomor 1. Ada Sarah Ustazah. Mana suaranya? Belum ada Ustazah. Oh, belum ada. Tadi katanya Sarah. Zuniko? Belum ada juga Ustazah. Nggak ada juga. Hana Sofa. Hana Sofa ada tuh. Ustazah. Ya, nomor 1. Malmirul ladzi yahtassu bidukhuli ilal Bukan, mawdi. nomor 2. Latihan nomor 2. Adib Sanius yang kosim. Hawil al-fi'l al-madi ilal mudhari' wal amar wa ghayyir ma yalzam ma dhabti. Ain kan saya baca tadi. Ayo nomor 1-nya. Ya, silakan. Bisa apa enggak? Ini diubah gitu Ustazah. Ya, tadi kan saya tanya. Udah paham nggak soalnya? Sudah. Sekarang nanya lagi. Iya ya Ustazah. Qasim yahfadzu suratul Baqarah. Itu baru 1. Minal madi ilal mudhari. Al-an ilal amar. Bagaimana membuat sehingga dia boleh kita menggunakan fi'il amar.
Perhatikan semua. Ayo. Bisa? Jadinya uhfud ya Ustazah. Uhfud. Nggak tahu saya. Baca aja semampu Anda. Kayaknya Hana belum ngerti. Rizka Putra. Ayo. Coba jadikan ini sehingga kita bisa menggunakan fiil amar. Qasim hafidhu surat al-Baqarah. Qasim ihfadhu suratil Suratal. Baqarah. Surat al-Baqarah. Kalau ingin menggunakan fiil amarnya gimana? Qasim ihfadh surat al-Baqarah. Boleh nggak gitu? Betul apa enggak tuh yang dibaca oleh si Rizka? Ini kan kamu jangan pandang enteng nih, latihannya kelihatannya enteng ini. Bisa enggak tuh? Qasim ihfaz. Bisa enggak begitu? Nggak bisa Ustazah. Harusnya gimana? Ihfadh surat al-Baqarah. Qasimnya di mana Anda letakkan? Siapa yang Anda suruh? Kan nggak tahu. Ihfaz surat al-Baqarah. Siapa yang Anda suruh? Qasim. Ya Qasim. Ya, ihfaz surat al-Baqarah. Kenapa harus begitu? Karena fiil amar harus digunakan untuk orang kedua. Wah, jadi kamu nggak bisa menghafal hanya mengubah fiil madi menjadi mudhari. Hafizah yahfazu ihfad. Harus diperhatikan kalimatnya. Sekarang paham nggak? Paham Rizka? Ustazah. Ustazah. Paham ha? Ustazah. Ya. Sekarang saya ganti Qasim ini dengan Fatimah. Ayo. Izah. Anissa. Mana Izah? Hadir Ustazah. Ya. Fatimah. Tahfadina suratal Baqarah. Betul. Tahfazina. Semua menjadi penilai. Betul apa enggak? Foto. Kata mas sahih. Tahfazu. Tahfazu. Mana Izah tadi? Kok jadi tahfazina? Kalau anti baru tahfazina. Tapi kalau Fatimah tahfazu. Izah, sebelum diganti fiil mudhari, masih fiil madi aja. Gimana Anda membuatnya? Fatimah. Hafazat. Betul nggak hafazat? Hafizot. Hafizat. Ya, Hafizat. Hafizat. Ya, itu nggak bisa diganti-ganti. Saya katakan harakat ain fi'il itu hak paten, nggak usah diubah-ubah itu ya. Sekali lagi Izah. Andai kata kali diubah sehingga kita menggunakan fi'il amar, gimana jadinya? Bisa? Tuh kan, baru sekarang kamu curi.
Tandanya Anda belum baca buku. Ihfazi. Siapa yang Anda suruh? Ya Fatimah, ihfazi surat al-Baqarah. Iya. Kapan itu bisa otomatis? Orang berbahasa bisa nggak mikir-mikir kayak gitu? Nah, kalau kita ngobrol bisa nggak mikir dulu 5 menit tuh baru dijawab omongan orang, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Makanya itu harus dilatih secepat mungkin sehingga itu menjadi otomatis. Saya ingatkan sekarang ya, soal Anda di dalam ujian baik UTS atau UAS kelihatannya banyak. Nanti dalam ujian nggak ada istilah protes, soalnya banyak. Karena menjawabnya harus otomatis, nggak boleh mikir lama-lama. Itu bahasa loh. Ya, hati-hati nanti itu dalam ujian nggak ada protes gitu. Ya. Jadi kalau kita ini, ya Fatimah, oh ihfazi, mikir-mikir gitu. Nah, ini harus dibuat latihan begini nih di buku ini, kelihatannya simple. Sekarang saya ubah gini. Ini Fatimah wa Aisyah, gimana? Ayo. Sebetulnya ada yang nomor 2 ya, itu Fatimah wa Aisyah. Gimana Anda membuatnya? Nadia Ummul Khairat. Mana orangnya? Udah masuk belum? Ya. Fatimah wa Aisyah tarja'ani minal bait. Udah betul nggak itu jawabnya? Tarja'ani, betul nggak? Nggak tahu sudah. Nggak tahu. Saya kan nanya ke teman Anda, kan penilainya semua jadi guru di sini yang menilai. Benar apa salah? Kalau saja Benarnya apa? tarjian. Iya, apa lagi tuh? Raja'a yarji. Tarji'ani. Masih Nadia. Ubah uslub kalimat ini menjadi sehingga kita menggunakan fi'il amar. Ayo. Irja'a minal bait ya Sempurnakan dari awal. Siapa yang Anda suruh? ya Fatimah wa Aisyah irja'a minal bait. Irja, cocoknya ilal ya, ilal bait ya. Irja, kembalilah ke rumah. Jarang orang mengatakan kembalilah dari rumah, itu jarang ya. Ternyata sulit ya, baru 2 soal. Ya. Nomor 3. Ini gampang ini. Lutfiah. Naam Ustazah. Syaraba ar-rajulu ad-dawa. Syariba. Syariba ar-rajulu ad-dawa. Nggak pernah orang baca syariba ar-rajulu. Nggak ada itu. Syariba ar-rajulu. Ar-rijal. Syaribar rajul. Nggak. Syariba ar-rajulu. Masa satu kata dibaca. Syariba ar-rajulu. Masih aja begitu. Syaribar rajula atau syariba ar-rajulu ad-dawa. Masih juga syariba ar-rajulu. Gimana sih membaca? Syaribar rajulu dawa. Ya, untuk adiknya. Syaribar rajulu dawa, fi'lul mudhari'nya yashrabur rajulu ad-dawa, fi'lul amrnya isyrab ad-dawa ya rajul. Ya rajul. Isyrabid dawa'a ya rajulu. Ya. Isyrabid dawa'a. Jadi boleh yang kita suruh itu boleh di depan, boleh di belakang. Sekarang
Lutfiah, Muhammad Adam. Saya ganti kata ar-rajulu dengan ar-rijal. Ayo buat kalimatnya. Yang nomor 3 atau nomor 4 saja? Masih nomor 3. Ar-rajulunya saya ganti ar-rijal. Gimana kalimatnya? Syaribu ar-rijal ad-dawa'a. Sahih apa amla? Tuh kan? Saya tahu aja tuh kunci-kunci yang harus Anda perhatikan. Benar nggak? Syaribu ar-rijalu. Ini terpaksa saya bakal satu-satu kata karena dia dipanjangkan. Syaribu ar-rijalu. Boleh nggak itu? Betul nggak? Kan banyak yang harus diperhatikan. Abdurrahman, menurut Anda gimana? Betul apa salah? Apa yang dikatakan oleh Muhammad Adam? Apa ya? Bener kayaknya saja. Apa salah? Benar kayaknya. Baru kayaknya. Andrew Putra. Mana orangnya? Izin tadi yang tadi saja. Konita. Oh, Andrew enggak ada ya. Dihya Khalifah. Nama saja. Benar apa salah itu apa yang dikatakan Muhammad Adam? Yang syaribu ar-rijalu. Ya. Benar saja kayak soalnya kan nggak ada nasabnya. Apa? Nggak ada nasabnya? Nggak ada yang menasabkan saja. Jadi Jadinya ar-rijalu, syaribu ar-rijalu. satu kelas ini menyatakan benar kalimat yang diungkapkan oleh Muhammad Adam. Syaribuhum bukan sih? Apa? Syaribuhum. Syaribuhum. Dari mana lagi? Nyoba-nyoba aja. Astagfirullahaladzim. Anda di Nahu 1 belajar nggak konsep jumlah fi'liyah? Nggak tahu ya? Ustazah Oh, tetap belajar jadi Ustazah syariba. tetap syariba. Nah, Tetap syariba. iya, kenapa disyaribuin? Kan jumlah fi'liyah. Jadi yang benar apa? Tetap aja dia. Syaribar rijalu. Sama aja dengan syaribar rajulu, syaribar rajulani. Ini jumlah fi'liyah loh. Fi'ilnya nggak berubah-ubah. Kalau dia jumlah fi'liyah. Kapan fi'ilnya berubah? Saya pindahkan ar-rijalnya ke depan. Jadi jumlah ismiyah. Ar-rijalu baru tuh syaribu ad-dawa. Hati-hati loh. Benar nggak Abdurrahman? Benar saja. Adam gimana? Iya saja. Tadi salah. Lupa saja. Tahu kan? Iya. Iya. Sekarang An-Nisa, ar-rijalnya saya ganti dengan An-Nisa. Tetap jumlah fi'liyah. Jangan Adam lagi. Dia tadi mana dia? Dia udah ya. Fatahilah. Anwar. Baik saja. Ya. Ar-rijalnya diganti dengan An-Nisa. Masih jumlah fi'liyah. Syariban Nisa saja.
Betul apa salah? Anisa itu muzakkar atau muannas? Oh iya iya. Oh iya iya. Jadi harusnya apa? Syaribah. Syaribah. Astagfirullahaladzim. Mang ini apa? Syaribat. Syaribatin nisa'u. Sekarang saya taruh an-nisa'nya ke depan menjadi jumlah ismiyah. Gimana? Fatahillah. An-nisa'u. An-nisa'u syaribah ya. Syaribah. Syaribat. Astagfirullah. La ilaha illallah. Mubazir aja nih kuliah dari awal nih. An-nisa'u syaribna Ustazah. Iya, mikir, jalankan pikirannya. An-nisa'u syaribna ad-dawa'a. Apa fi'il mudhari'nya? Fatilah. An-nisa'u. Apa Ustazah? Fi'il mudhari'. Yashrabna Ustazah. Yashrabna. Ubah dalam uslub fi'il amar. Ishrab Ustazah. Ishrab. Ishrabu bukan? Ishrabu bukan. Astagfirullahaladzim. Kalau begini kondisi Anda, nggak ada yang lulus dalam mata kuliah ini deh. Kalau nggak Anda ubah cara belajar Anda. Ayo Fatahillah. Kalau lama banget mikirnya. Huna nggak ada fi'il amr sudah. Makanya bagaimana akal Anda untuk bisa digunakan fi'il amar? Israbna. Siapa yang Anda suruh? An-nisa. Nah, coba buat kalimatnya. Israbna ya nisa. Ya nisa ishrabna dawa. Kan gitu baru dia logis gitu loh. Atau ishrabna dawa ya nisa. Paham? Ini latihan segini aja nggak bisa. Diubah-ubah. Jadi jangan Anda membaca apa yang ada di buku aja. Otak jalankan pikirannya, diubah-ubah kosakatanya. Paham? Buku ini Anda beli bukan untuk disimpan di dalam tas, bukan disimpan di atas rak buku. Diolah. Anda ini mahasiswa bukan anak SMA loh. Jangan cara belajar Anda kayak anak SMA nunggu dosen, nunggu guru aja. Paham? Ini kayak gini nih, alamat satu kelas ini nggak ada yang benar ini. Nomor 4. Rohmah. Ada dari mana Rohmah? Hadiro Ustazah. Apa itu? Hal fahim tat darsa. Ya. Mudhari'nya. Hal yafhamud darsa. Yes. Terus yang nomor ifhamid darsa. Fi'il mudhari'nya salah. Tafhamud darsa. Hal tafhamud darsa. Orang hal fahim tak kok yafhamu. Ngerti nggak salahnya? Jangan ngobrol dulu.
Ngerti nggak salahnya? Astagfirullah. Hal Kamu ngomong mas siapa sih? Ngomongnya mas saya. ya Ustazah, Vodafone. Mau Hal taf hal tafhamud darsa Ustazah. Ngelek nggak sih? Artinya Pak? Ifhamid darsa. If Amit Darsa. Jangan ngobrol-ngobrol dulu. Anda masih apa sih? Ngomong ada orang ya di situ ya? Aneh. Nomor 6. Loncat. Alia Zahra. Namu saja. Namu saja. Yang mana nih? Yang Alia. Nah. Atoliya anal ughniyata. Sama al-mudhari bimana atoliba itu ya semakna al-aghniyata. Semua al-aghniyata. Amar isma'na al-aghniyata ya tolibat. Ya tolibat. Ya. Isma'nal ughniyata ya tolibat. Ya. Nomor 7. Ismail. Yang lain jangan ngobrol ya. Ini sulit loh. Kelihatannya enteng. Ismail mana? Nggak masuk lagi. Masuk, hadir Ustazah. Hadir. Mana? Ismail. Barang Zuniko Ustazah. Ismail yang saya panggil kok Zuniko. Iya, lagi bareng Ustazah. Ya udah, mana mukanya yang Ismail? Gila, ini udah nyala dari kemarin. Ya ampun, ini di mana sih? Di kebun apa? Oh iya kan. Nomor 7. Nomor 8. Al-muslimuna yajlisuna mal ulama. Al-muslimuna yajlisuna mal ulama. Ubah menjadi sehingga Anda menggunakan fi'il amar. Ijlisu ayyuhal muslimuna mal ulama. Ijlisu ayyuhal muslimun. Nah, kalau ayyuha pakai boleh ayyuhal muslimun. Limun. Ya, oh, muslimu. Ayyuhal muslimun. Muslimu. Oh iya. Ijlisu ma'al ulama. Atau ya pakai, tapi kalau ayyuha pakai alif lam. Ya ayyuhal muslimuna mal. Nomor 10. Putri yang nggak ada namanya di absen. Ikan ada kan? Ada pada antuma. Mana orangnya? Hilang. Kedua pada. Anda ya? Iya, naam. Nomor 10. Antuma. Kanastuma. Fina'i al-bait. Fina al-baiti, ya. Antuma ya. Antuma ya. Pakai ya lagi, pakai ya. Pak nusumat. Kanasa ya kenusu. Jadi Pak nusu. Antuma tak. Allahu Akbar. Antuma
Antuma kansatani. Antuma Tadi udah benar bacanya. Yang salah dhamirnya. antuma kan Ya Allah. Gimana ini caranya begini nih, mahasiswa? Kayak anak SMA ya, anak-anak kayak anak sanawiyah deh. Ayo, disuruh. antuma kansatuma Kan satu mah apaan sih? Kan fi'il mudhari. enggak. Kamu nggak nyimak ya dari teman dari tadi nggak bisa-bisa. Kalau nggak disuruh ngobrol. Ya udah nggak jadi nambah lah materi hari ini. Kalau nggak nambah, ujiannya tetap aja. Soalnya sudah ada, udah baku soal untuk UTS. Mau belajar ke, mau udah diajarin ke. Rugi ya Anda sendiri. Nggak bisa. Afwan, ini bukan salah. Antuma taknasani. Orang tadi udah dibenarin karena saya musuh. Diberi ketahuan banget deh. Nggak ada yang masuk ke kepala Anda. Dan saya yakin pas saya nerangin pakai share screen, wajah Anda udah nggak, Anda entah mana, entah ngapain, scroll, saya nggak tahu. Ini bukti loh. Saya sih nggak ada masalah menambah materi, enggak, materi terserah aja. Yang rugi sendirinya. Ayo bantu. Siapa yang bisa? Ano saya? Yuk, silakan. Antuma fina al-baiti. Fil mudhari antuma taknusani fina al-baiti. Fil amr uknusa fina al-baiti. Antuma. Kamu berdua gitu. Enggak boleh aja. Kamu berdua ya, antuma. Boleh aja. Paham? Putri? Lama amat. Ustazah. Kalau ditanya lagi minggu depan lain kali jangan kayak gini ya. Ini bikin sebel banget ini. Jadi ini ketahuan karena pembelajaran nggak bisa diawasi. Anda itu masih mentalnya mental SMA. Kalau nggak ada dosen, Anda ngobrol, mungkin tidur-tiduran. Nah ini buahnya, gitu. Ketahuan loh. Anda belum serius belajar. Dia bisa tinggal ya, tidur.
Udah begitu. Bisa komitmen nggak nih kelas ini? Mubazir, suara saya habis. Waktu saya habis. Tapi buahnya nggak ada. Saya janji nggak mau belajar nih. Halo, diam semua. Siap, Ustazah. Saya nggak mau lagi menemukan kelas kayak gini minggu depan. Mau masuk kelas Anda baca buku. Baik pelajaran yang lalu atau pelajaran yang akan dipelajari dibaca. Kemudian ada lagi satu sistem, jadi bukan hanya cara mengajar, tapi cara belajar. Anda ada enggak yang punya teman yang dekat rumah atau teman yang udah kenal? Ada enggak? Kalau belajar sendiri kadang-kadangnya malas. Misalnya bikin grup 3 orang, 4 orang, kemudian janjian jam-jam tertentu, mengerjakan latihan, diulang, di apa, secara Zoom yang gratisan kayak gitu. Nggak usah lama-lama gitu. Kita ngerjain yang ini. Kemudian hasilnya Anda boleh kirim ke saya. Kami bikin grup ini 3 orang. Ustazah, ini hasilnya udah benar apa belum? Itu namanya sama dosen ada kaan, nggak ada latihan. Itu bukan mahasiswa namanya. Itu mental anak SD, SMP, SMA. Kamu belum merasa diri Anda mahasiswa. Janji? Nggak ada janjinya. Siap, janji Ustazah. Ya. Janji dengan saya, janji sama Allah. Janji sama manusia biasa dipungkiri, tapi kalau janji sama Allah, insya Allah. Dah, itu hanya saya ngorek sejauh mana pemahaman Anda dari habis lagi baterai. Aduh. Ya. Insya Allah ya, minggu depan jangan gitu lagi. Saya akan selalu memantau. Ada aja pertanyaan saya. Apakah Anda memahami apa tidak? Ada yang buka kuah. Langsung halaman berapa ini? Saya akan langsung ke, soalnya saya punya jadwal. Harus selesai itu. Ya. Al-an nadkhul ilal wahdah ats-tsaniyah. Materi nambah terus. Kalau Anda tidak belajar ya Anda yang rugi. Jangan heran nanti kalau memang satu kelas mungkin 2 orang, 3 orang yang lulus ya terserah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Al-an nadkhul ilal wahdah ats-tsaniyah. Tinggal berapa menit lagi? 16.20 ya? Yes. Masih panjang ya. Fil wahda al-ula nahnu darasna anil fi'li bin nazari ila zamani wuqu'i al-fi'li awil hadasi. Amal an nahnu nantaqil
ilal fi'li bin nazari ila tarkibihi. Siapa yang tahu arti tarkib? Ismail. Ismail ngerti nggak arti tarkib? Siap, mengerti Ustazah. Apa artinya? Susunan, urutan, grammar. Susunan, grammar. Itu secara harfiah artinya susunan. Tapi benar nggak ini maknanya susunan? Belum tahu. Coba kita lihat pembagiannya. Kalau di pelajaran unit 1 ada 3 macam, madhi, mudhari, amar. Kalau di dalam pelajaran unit 2 dilihat dari istilahnya bin nazari itu boleh kategori ya. Anda boleh wiyahdah 1 itu kategori 1, ini namanya kategori 2. Terdiri dari 2 konsep. Al-awwal al-fi'lul mujarrad. As-tsani al-fi'lul mazid. Siapa yang tahu arti al-fi'lul mujarrad? Fi'il asli. Fi'il sulasi? Ada tambahan. Fi'il Asli tambah. asli. Nggak ada Asli. tambahan. Fi'il asli. Apanya yang asli? Fi'ilnya. Ya kan fi'il asli. Apanya yang asli? Fi'ilnya. Gimana sih? Wazannya Ustazah. Wazannya. Wazan apaan? Coba berikan pengertian yang orang langsung ngerti gitu. Nggak ada? Fiil yang nggak ada tambahan Ustazah. Jadi cuma 3. Kata 3 kerja ya yang- kata kerja ya fiil. yang terdiri dari huruf-huruf asli. Ya. Apa arti mujarrad secara harfiah? Pernah dengar? Kosong. Ya. Zero. Kosong dari apa? Dari tambahan. Dalam istilah linguistik kira-kira apa yang lebih tepat? Namanya fi'il mujarrad. Ayo. Kalau dalam bahasa Indonesia, Morfologi Ustazah. ilmunya. Itu ilmunya luas sekali morfologi. Itu bentukan kata. Ilmu tentang morfem. Luas sekali. Ayo. Nggak tahu. Ilmu dalalah. Dalalah itu semantik. Ini bukan masalah ilmu. Ini kategori kata kerja. Kok ilmu? Al-fi'lul mujarrad. Kata kerja dasar. Jangan bukunya yang dicatat ya. Nyatatnya di buku catatan. Dah, paham? Apa lawan dari kata dasar? Yang Anda pahami waktu SMA? Kata berimbuhan. Ada Kata berimbuhan. Apa maksudnya berimbuhan? Ada tambahan seperti Ada tambahan. an. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Kalau di awal namanya apa dalam bahasa Indonesia itu? Prefix. Prefix. Kalau di akhir? Sufiks. Sufiks. Kalau di tengah? Infix. Infix. Kalau dua dia di awal dan di belakang? Konfix. Konfix. Itu dalam bahasa Indonesia gitu.
Jadi ada tambahan. Biasanya tambahannya apa? Awalan itu biasanya apa? Ada me, ada di, ada pe, ada ke. Ya. Kalau di akhiran biasanya apa? An. Bisa kan, bisa an, bisa i. Ya. Kalau di tengah biasanya apa? Nggak tahu. Ya. Ada L, ada gigi, geligi. Apa tuh tambahannya? L. Iya gitu. Iya. Gerigi, itu dari gigi juga. Kalau orang Sunda apa? Tahu, jadi apa? Yehu. Hah? Tarahu. Oh. Tarahu. Itu sisipan itu ya. Bermakna jama dia gitu ya. Asik kalau belajar bahasa itu, apalagi kalau kita banding-banding gitu ya. Paham ya? Jadi ada kata dasar. Kalau dalam bahasa Indonesia kata dasar itu bisa kata kerja, bisa kata benda, bisa kata sifat gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang dijadikan kata dasar itu adalah kata kerja yang istilahnya gitu ya. Maka di sini namanya al-fi'lul mujarrad. Nah, kalau Anda katakan tadi kata kerja asli, nanti kalau ngomong dengan anak bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, Jerman, Perancis, apaan tuh katanya. Tapi kalau kita sebut kata dasar, oh semua orang bahasa ngerti gitu. Jadi nanti kalau ngomong sama orang bahasa lain, kita harus pakai istilah linguistik yang umum gitu. Jangan pakai istilah bahasa Arab gitu. Oh ini apa ini file? Nggak ngerti orang apa itu file. Kalau disebut subjek, oh subjek. Oh ini objek gitu. Oh ini keterangan gitu. Ya. Sudah. Jadi apa tadi al-fi'lul mazid? Fi'il yang sudah ada tambahannya ya. Kata kerja berimbuhan ya. Kata kerja berimbuhan. Sekarang kita lihat fi'il mazid. Kata dasar dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ya, nanti kita lihat di materi gitu. Ini sebagai pemahaman umum. Ya. Yang mana yang kita katakan kata dasar itu? Nah, seperti tadi kita belajar hafizo. Ini polanya fa'ila. Kataba, polanya fa'ala. Sekali lagi, karuma, polanya fa'ula. Yang ada hanya ada apanya? Ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Itu namanya kata dasar. Ya. Maka kata kataba, nasoro, jalasa, itu samanya. Entar dulu kita hitung. Berapa huruf dia itu? 3. Nah, baru muncul istilah apa 3 itu? Sulasi. Nah, kalau sulasi pasti mujarad. Nggak ada sulasi itu mazid. Ya, kata kerja paling sedikit hurufnya dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Berarti itu kata dasar gitu. Ya, hurufnya asli semua, belum ada tambahan. Maka kita sebut kataba, darasa, nasara itu adalah sulasi mujarrad. Karena dia 3 huruf gitu. Ya. Sekarang ada kata idza zulzilatil ardu, zalzala. Itu berapa huruf itu? 4 saja. 4 ya. 4 huruf. Tarjama, hamdala, ya. Baksara, dahraja gitu. Nah, itu hitung berapa? 4. Cuma sekarang kira-kira apa polanya itu? Kalau tadi 3 kan hanya
Ada fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kalau ini apa polanya? Wazannya. Tahu nggak? Falala. Pak Lala, yang udah kenal, alhamdulillah gitu ya. Jadi ada penambahan lam di belakangnya gitu. Nah, maka ini namanya juga fiilnya fiil kata kerja dasar, tapi dia terdiri dari 4. Maka kita menyebutnya fiil rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Jadi fiil mujarrad itu ada 2 macam. Ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf ya. Maka kita menyebutnya sulasi mujarrad atau rubai mujarrad. Ya. Sekarang mazid. Nah, mazid berarti ada imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan kata berimbuhan tentu awalan, akhiran, sisipan. Tapi kalau dalam bahasa Arab imbuhan itu bukan di mana dia berada, gitu. Tetapi berapa huruf tambahannya. Gitu. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Ya. Berarti fiil mujarrad tadi ditambah 1 huruf. Itu udah namanya sulasi mazid biharfin. Atau yang 3 huruf tadi ditambah 2 huruf, maka kita sebut sulasi mazid biharfain. Kalau dia 3 huruf tambahannya sulasi mazid bisalasati ahruf. Paling banyak huruf kata kerja itu dari mujarrad ke mazid itu paling banyak hanya 6 huruf. Berarti tambahan paling banyak hanya 3. Jadi kalau dia sulasi mujarrad bisa 3 macam. Mazid biharfin, mazid biharfain, mazid bisalasati ahruf. Tapi kalau dia rubai mujarrad, maka tambahannya hanya 2 aja. Mazid biharfin atau mazid biharfain. Nggak ada mazid bisalasati ahruf. Karena nggak bisa kata kerja dalam bahasa Arab itu sampai 7 huruf. Jadi dia hanya paling sedikit 3, paling banyak 6. Kalau kita tahu kata istaghfara, hitung berapa itu? Apa tambahannya Ustazah? Bukan, huruf kata kerjanya. Istaghfara, ada berapa huruf? 7 Ustazah. Nggak ada yang 7. 6 Ustazah. 6. Hamzah, sin, ta, ra, fa, ra. 6 Ustazah. Ya. Berarti kalau dia berasal dari sulasi mujarrad berarti ada huruf tambahan 3. Ya. Begitu seterusnya. Sudah? Jadi selain konsep ini ada lagi yang tambahan yang di materi ini, konsep apa? Pada wahdah al-ula kita hanya berbicara dhamir rafa' muttasil. Masih ingat? Dhamir rafa' muttasil, dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il. Pada wahdah kedua ini akan muncul satu konsep lagi selain problema fi'il mujarrad dan fi'il mazid, ada konsep dhamir nasab muttasil. Kemarin dhamir rafa, sekarang masuk dhamir nasab. Kira-kira kalau dhamir nasab berkedudukan sebagai apa? Siapa yang tahu? Kalau dhamir rafa sebagai fa'il, kalau dhamir nasab sebagai maf'ul. Inilah inti dari al-wahdah ats-tsaniyah. Ya. Dan mal ahdath al-amah
fahmu anwa'il fi'li bin nazari ila tarkibihi. Jadi gimana kita nih menerjemahkan al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi sebenarnya? Kata kerja dilihat dari kategori apakah dia kata dasar atau kata berimbuhan, baru ngerti orang gitu ya. Terpaksa kita terjemahkan al-fi'lul mujarrad wal fi'lul mazid. Kalau kita katakan kata kerja dengan kategori susunan apa nggak jelas gitu ya. Jadi kata kerja dilihat dari segi apakah dia kata dasar atau kata berimbuhan. Iya. Kemudian al-ahdaful khasah mendalami pemahaman bahwa fi'il itu ada sulasi, ada rubai mujarrad tadi yang udah saya terangkan, dan yang kedua fi'il mazid. Dengan apa? Ma'at taghyirati ma'aniha. Konsekuensi dari ubah dari mujarrad ke mazid itu akan mengubah apa? Makna dari kata kerja itu. Baca dengan membaca kan berbeda. Gitu. Apalagi bacaan, beda lagi maknanya gitu. Jadi afiksasi atau imbuhan itu akan mengubah makna kata kerja. Ya, baik dari sulasi mujarrad dan atau rubai mujarrad ke fi'il mazid. Apakah nanti dia imma biharfin, mazidnya bisa biharfin atau biharfain atau bisalasati ahruf ya. Di dalam tujuan ini tidak tergambar, belum tergambar masalah dhamir nasabnya gitu ya. Nanti akan dilihatkan saja di dalam materi ya. Ad-darsul rabi' anil fi'lil mujarrad. Sebetulnya konsepnya udah dijelaskan tadi. Sekarang kita buat teks ini sesuai dengan kondisi UNJ. Kira-kira ini apa terjemahan dari wihdatu ansyitatit thalabah? Wihda apa? Nggak tahu. Unit. Ya, unit. Ansyitah. Kegiatan. At-thalabah. Mahasiswa. Jadi apa? Unit kegiatan mahasiswa. UKM yang dikenal ya. Unit kegiatan. Ini ada nggak di UNJ? Ada di gedung D. Ada, iya. Jadi mengenal istilah-istilah organisasi yang ada di UNJ, organisasi mahasiswa. Ya. Dah. Taqa'u Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyati fi Rawamangun. Ya, fahimna. Anda udah pernah ke kampus? Sudah pernah datang ke kampus semua? Pernah ya? Masih di kampus saja. Oh, ini lagi di kampus ya? Alhamdulillah. Jakarta Asy-Syarqiyah. Paham ya? Fiha munazzamatun muta'addidatun. Apa makna munazzamat? Organisasi. Jadi di kampus itu ada beberapa organisasi muta'addidah ya, beberapa gitu ya. Lit thalabah alladzina yadrusuna fi jami'il kulliyat. Ya. Jadi disatukan oleh satu unit kegiatan yang bersifat universitas ya. Nah, jadi mahasiswanya berasal dari bermacam-macam fakultas fi jami'il kulliyat. Wa thalabatul ladzina yashtarikuna al-anshitata fi hadhil munazzamati yaj'alunaha makana tanmiyati mawahibihim. Jadi mahasiswa yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tersebut menjadikannya, ya, mereka menjadikannya sebagai apa? Tempat untuk menumbuhkan, mengembangkan hobi mereka. Ya. Jadi dia akan memilih kegiatan-kegiatan sesuai dengan hobi mereka.
Wa yatba'unaha bijanibid dirasati fil fasli. Maka dia selalu mengikuti kegiatan itu di samping belajar di kelas. Ya. Bikulli sururin wa juhdin. Dengan gembira dan dengan serius. Ya. Di anna fiha fawaida qad arafuha. Karena di dalam organisasi itu pasti ada beberapa bermacam-macam manfaat yang sebetulnya sudah mereka kenal. Ya. Tanawwa'at wihdatu ansyitatit thalabati fi hadhil jami'ati. Jadi ada bermacam-macam UKM. Ya. Wihdatu ansyitatit thalabah fi hadhil jami'ah. Minha wihdatu ansyitatit taswir. Unit kegiatan fotografi yang suka fotografer ngumpul di situ. Allati ijtama'a fiha at-thalabatul ladzina yarghabuna fi amaliyat taswir. Jadi itu di dalamnya akan berkumpul mahasiswa-mahasiswa yang senang terhadap fotografi. Wa wihdatu tansiqin li harakatil kasyafati allati tasiru fi majalil kasyafati li talabatil jami'atil ladzina yamlikuna al-muyula fiha. Ada juga kegiatan kepramukaan ya. Wihdati tansiqin li harakatil kasyafah, kegiatan kepramukaan. Yang ruang lingkup ininya segala sesuatu yang ada hubungan dengan kepramukaan untuk tingkat mahasiswa di universitas. Itu tergantung kepada yang menyukainya. Jadi ada kelompok namanya racana ya. Itu semuanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepramukaan. Wa wihdatu sahafatit thalabah. Ada juga unit kegiatan jurnalistik mahasiswa ya. Ini dikenal dengan apa? Dia menerbitkan koran kampus yang diberi nama Didaktika, yang nggak tahu sekarang apa masih ada. Allati tataharraku fi syu'unis sahafati wa asdaratis sahafati al-jami'ah. Dia bergerak di dalam urusan jurnalistik dan menerbitkan koran kampus. Fa inna wihadati thalabati al-jami'iyati tudahrijul muyula warraghabati ladait talab limustaqbalihim. Jadi semua unit-unit kegiatan mahasiswa kampus tadi itu akan memberikan mewadahi semua keinginan yang nanti sangat berguna untuk masuk ya. Orang serius gitu biasanya ya biasa tadi selain jadi guru dia juga wartawan dan seterusnya. Ini sudah ada garis bawahi ya drusuna ya ja'aluna ya ta'una yamlikuna. Ini agak beda sedikit tudahju. Kita temukan ada 6 kosakata yang dari teks tadi gitu. Nah, bedah kosakata ini masing-masing ya. Kalau dari segi ya drusun, dari segi kata apa? Fi'il ini yang sudah kita pelajari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Mana fa'ilnya? Atau liba. Bukan, masih begitu. Mustatir. Mustatir, salah semua. Oton. Qaul jamaah. Iya, ini mustatir atau baris? Baris. Baris. Astaga. Kamu istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Kawan belum belajar juga. Fa'ilnya wawul jamaah. Dhamir muttasil, laisa dhamir mustatir. Masih ingat enggak? Berapa macam takdir dari
Dhamir mustatir, berapa kemarin? Untuk semua fiil. Madi, mudhari, amar. Berapa macam? 6 Ustazah. Siapa yang bilang 6? Mustatir ya Ustazah. Mustatir kan 5 Ustazah, 5. 5. Di Madi ada berapa? Di Madi hanya huwa dan dia. Di mudhari wahia juga ada. Kemudian tambah anta, tambah ana, tambah nanu. Di amar berapa? Hanya 1, anta. Ada nggak tadi dhamir mustatir takdiruhum? Nggak ada. Nggak ada. Tolonglah, jangan ilmu dari SLTA juga yang dibawa. Sudah. Sekarang, apa fi'il madhi dari yadrusuna? Darasat. Darasat. Darosu. Mikir. Apa? Darasu. Itu baru benar. Kan yadrusuna. Madinya darasu. Yang salah-salah lagi deh itu. Ya. Sekarang kita buang dhamir rafa'nya jadi apa? Halo. Madi apa mudorenya saja? Ya kan sudah ada rasu tadi. Aku nanya lagi. Darasu itu mati mudhari ya? Madi. Astagfirullah, kamu tuh nggak serius deh. Saya ulang lagi deh. Yadrusuna apa fi'il madinya? Darosu. Buang wawunya jadi darosa. Iya. Sekarang tinggal hitung berapa huruf? 3 Ustazah. 3. Maka dia disebut Rot. sulasi mujarrad. Ya. Kalau dia sulasi itu pasti nggak ada sulasi itu mazid ya. Sulasi pasti mujarrad. Sudah? Kalau saya tanya, darasa apa tadi mudhari'nya? Ya drusu. Itu bab fi'ilnya apa itu? Mikir lagi, belum tinggal di kepala. Ayo. Nasoro. Bab nasoro, ya. Jadi pada kata yadrusunya yang ada dhamir apa saja? Yang ada baru. Baru dhamir rafa, belum ada dhamir nasab. Nah, bandingkan dengan fi'il yang ada di nomor 2 dan nomor 3. Yaj'alunaha, yatba'unaha. Ya. Kalau kita lihat ini berapa komponen ini kata kerja ini. Yaj'alunaha. Ini Lutfia sama Zahra ini kok ngobrolnya masih apa sih? Lutfia, Zahra. Kamu saja. Ngobrol. Ini saja ada yang nanya. Apaan? Nanya yang tadi saja. Nanya yang mana? Itu yang yadrusuna saja kenapa jadi sulasi mujarrad? Dia ikut kuliah enggak? Selain saja. Ya itu. Ntar nanyanya kalau udah selesai ya. Ganggu nanya. Sudah, berapa komponen kata yaj'alunaha? 3. 3. Mana fiilnya? Yaj'aluna. Yaj'alu dulu. Mana fa'ilnya? Faul jamaah. Faul jamaah. Kemudian ada lagi di belakangnya apa? Jadi ini seolah-olah sudah menjadi jumlah mufidah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul.
Maka yang menjadi maf'ul namanya apa? Dhamir nasab. Ya. Dhamir nasab ini pasti hanya berhubungan dengan fi'il. Baik madhi, mudhari, amar. Kalau yaj'alunaha itu fi'il mudhari, yatba'unaha juga fi'il mudhari. Tapi nomor 4, arafuha. Itu fi'il madhi gitu ya. Ya. Siapa yang sudah paham? Macam nih. Itu menunjukkan apa itu, Ha? Acuannya kemana? Pasti yang di depannya mu'annas gitu. Ya, satu orang mu'annas. Kalau benda satu buah tapi dia mu'annas. Di sini kan ya ja'alunaha masuknya kemana itu? Kembalinya. Munazamat gitu ya. Boleh. Ya, atau ansyitah gitu ya. Ansyitah gitu. Ya. Yatba'unaha, mengikuti kegiatan itu gitu ya. Juga. Itu kalau satu orang mu'annas. Kalau satu orang muzakkar apa biasanya? Bu. Iya. Mengikuti saya. Saya apa? Ada ya-nya. Nih. Ada ni gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau mereka laki-laki. Hum. Yatba'unahum gitu misalnya ya. Kalau dia perempuan, jamak. Yatba'unahun. Yatba'unahunna. Ya. Kami. Yatba'una. Ayo. Mereka mengikuti kami. Apa? Yatba'unana. Nah. Iya. Nah, inilah yang namanya kemarin kita belajar ada nafail. Di sini namanya na apa? Nama fa'il. Jadi na itu ada dua macam. Ada nafail, ada nama fa'il. Ada na yang berkedudukan sebagai fa'il, ada na yang berkedudukan sebagai maf'ul. Nah, ya. Sama juga yang nomor 6. Itu yang ada hanya dhamir rafa'nya saja tapi tidak ada dhamir nasabnya. Sekarang yang nomor 5. Nah, ini yang agak beda. Tudahriju. Itu fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mamadihi. Hati-hati. Dahrajat. Iya benar. Alhamdulillah gitu ya. Dahrajat. Artinya harus ada di situ ta'nis. Ya. Karena ini dia ada dhamir mustatir takdiruhu hiya. Ya. Dahrajat. Kita buang ta'nisnya tinggal. Yuk. Dahraja. Dahraja. Hitung berapa huruf? 4. Itulah yang disebut dengan fi'il rubai mujarrad. Habis waktu ya. Saya rasa mungkin hanya sampai kawaidnya saja. Sedangkan kita minggu huwa hurufuhu kulluha asliyatan. Jadi yang dikatakan fi'il mujarrad yaitu fi'il-fi'il yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf asli. Jadi belum huruf tambahan. Nah, jadi istilahnya di dalam linguistik kata kerja dasar. Yang qasim ila, dia terbagi kepada al-fi'lul mujarrad sulasi. Itu kalau kata dasarnya terdiri dari 3 huruf, maka nat hurufuhul asliyah salasa. Al-fi'lul mujarrad ar-rubai huwa makanan huruful asliyah arba'ah. Ya.
Kalau kita katakan fi'il mujarrad, maka polanya sama dengan apa yang sudah kita pelajari. Mungkin fa'ala, mungkin fa'ula, mungkin fa'ila. Sedangkan kalau dia rubai mujarrad, maka hanya satu polanya, yaitu apa tadi? Fa'lala. Ya, polanya hanya satu, fa'lala. Anda nanti malam boleh langsung buka bukunya, baca-baca ini yang di bawah ini, untuk bisa Anda pahami konsep yang diberikan ini sampai halaman 36 ya. Sebelum tadribat ya. Karena waktu sudah habis, saya cukupkan pertemuan kita minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan apa yang saya tanya sudah Anda kuasai insya Allah. Nam ilauna nakhtatim darsana hadzal yaum bihamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi saya tidak memberikan peluang untuk bertanya, pertanyaannya minggu depan ya. Namun saja. Asyukurkum Ustazah. Jazakillah Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Yo, saya tutup ya. Namun Stop saja. share ya. Udah dikit nih.